Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita dapat dan bertemu yaitu puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu senantiasa memperoleh ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingan dan petunjuk dari beliau, kita semuanya berada dalam akidah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan, nama saya itu Dr. Ahmad Ghazali Syafi'i MSD, yang merupakan salah satu tenaga dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan ini adalah dalam mengisi tema pada puasa tahun ini adalah tentang puasa adalah jihad. Kalau kita ketahui arti puasa atau arti as-saum, yaitu yang diartikan puasa. As-saum juga artinya adalah pembakaran. Yang jihad bermakna adalah sungguh-sungguh. Artinya ketika kita menunaikan ibadah puasa, artinya harus bersungguh-sungguh. Apa arti jihad? Jihad itu adalah sungguh-sungguh lahir dan batin. Baik itu sungguh-sungguh kita dalam pada waktu siang hari, dan sungguh-sungguh kita memperoleh ridho yaitu di malam hari. Di siang hari kita mampu yaitu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak dari puasa. Karena puasa adalah menjadikan kita menjadi orang yang terhormat, menjadikan menjadi orang terhormat, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperoleh tingkat derajat takum. Karena mencari derajat takum itu harus dengan perjuangan, dengan jihad yang sungguh-sungguh. Jihad itu adalah yaitu ada jihadun nafs. Maka dalam puasa itu ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, dan ada 10 hari ketiga. Maka ketika kita berada di 10 hari pertama namanya jihad, itu jihadun nafs, yaitu jihad diri kita, jiwa kita. Karena di dalam jiwa kita selama 1 tahun itu ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya kekhilafan, ada yang namanya yaitu keburukan-keburukan, atau ada yang namanya dosa-dosa, dosa sesama manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh dalam kita berjihad. Maka di dalam puasa itu harus kita bersihkan. Jihad kita membersihkan lahir dan batin. Lahirnya adalah kita minta ampun, kita minta maaf sesama manusia, kita minta ridho sesama manusia, dan kita minta yaitu saling memberikan maaf kepada sesama manusia, dan juga kita mendoakan kepada sesama manusia. Itu artinya adalah kita minta ampun dan minta atas kesalahan-kesalahan secara lahir. Dan juga yang kedua adalah kesalahan-kesalahan secara batin,
yang tidak bisa kita ambil, yang tidak bisa kita ketahui dari mana. Karena kita ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa hasud, ada rasa sombong, takabur, dan lain sebagainya yang semuanya itu bersemayam di dalam hati manusia. Maka dalam hal ini mengisi puasa, mengisi yaitu untuk membersihkan rohani kita dengan cara-cara, yaitu pertama harus dengan memperbanyak zikir, harus memperbanyak istighfar, harus memperbanyak itu membaca Al-Quran, harus memperbanyak sholat-sholatul lail, harus memperbanyak yaitu hubungan-hubungan sosial seperti hanya bersedekah. Yang semuanya itu adalah ingin memperoleh yaitu nilai keagungan yaitu pahala daripada dirinya untuk dalam mengisi bulan suci Ramadan. Para pendengar, shoimin, shoimat yang dirahmati Allah. Untuk itu maka kita harus membersihkan lahir dan membersihkan batin. Maka 10 hari pertama yang disebut yaitu tadhirul jasad. Yang kedua adalah disebut tadhirul qalb, yaitu membersihkan rohani kita. Dan yang ketiga disebut tadhirul ruh, yaitu membersihkan rohani. Ketika tiga-tiganya baik jasadnya sudah bersih maupun kolbunya atau hatinya yaitu sudah bersih, dan juga yang ketiga adalah ruhnya sudah bersih, maka 1 bulan kita bersungguh-sungguh mengisi lahir dan batin, itu semuanya akan menjadikan kita kembali kepada yang disebut Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian. Oleh karena itu maka perjuangan kita harus sungguh-sungguh, karena yang akan kita isi adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu adalah yang disebut jihadun nafs. Maka kita harus melawan, harus kita berjihad, harus kita sungguh-sungguh untuk mengisi yaitu nafas kita. Apa itu isi daripada nafas? Adalah yaitu kebaikan, kejujuran, ihsan, yaitu tawadu, dan kesabaran, dan juga semuanya itu ada pada nafas manusia. Oleh karena itu nafas manusia yang isinya adalah kebaikan-kebaikan itu harus kita manfaatkan, harus kita sungguh-sungguh dalam mengisi di bulan suci Ramadan ini. Sehingga dengan adanya yaitu kita mengisi dengan secara maksimal, maka puasa kita itu akan menjadi puasa yang bernilai. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa mengisi dengan maksimal, maka puasa kita banyak yang sia-sia. Oleh karena itu, puasa yang sia-sia adalah puasa-puasanya orang-orang awam. Puasa sia-sia adalah puasa-puasanya orang-orang yang tidak mengerti dengan mengisi daripada bulan suci Ramadan. Para pendengar, shoimin, shoimat yang dirahmati Allah. Untuk itu, maka kita dalam mengisi puasa itu ada 3 hal orang-orang yang model puasa itu. Pertama adalah puasa saumul awam, yaitu puasanya orang-orang awam. Orang-orang awam ini banyak yaitu berpuasa, tetapi nilai puasanya itu adalah tidak banyak. Oleh karena itu banyak di dalam hadis diterangkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maupun laki-laki maupun perempuan, tetapi dia hanya banyak isinya lapar dan dahaga. Inilah puasanya orang-orang yang awam. Oleh karena itu kita harus bisa mengisi puasa itu yang bernilai sehingga kita menjadi orang tattaqun. Yang kedua adalah puasanya orang khawas, artinya puasanya dia sungguh mulai berhati-hati. Dalam hadis juga diterangkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dia puasanya itu karena iman, maka dia itu akan yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka puasa yang harus kita kejar adalah puasa-puasa seperti orang-orang yang khawas. Yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas. Nah, puasa seperti ini adalah puasanya orang-orang yang sangat taat,
seperti para nabi, para anbiya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tentunya beliau-beliau itu adalah lebih dikenal orang-orang yang sudah dicantumkan oleh Allah, yaitu ahli surga. Oleh karena itu kita semuanya dalam kita mengisi puasa tahun ini, mari kita harus mengejar dengan sungguh-sungguh, harus mengejar dengan semaksimal mungkin, baik siang maupun malam, hingga kita menjadi orang yang tattaqun. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.